senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Dan sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Polda Nusa Tenggara Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT. KPUD Kabupaten Kupang memberikan kesempatan kepada semua partai politik untuk melakukan perbaikan dokumen. Dan pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama pemirsa. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menggelar upacara memperingati Hari HUT Bayangkara ke-77 di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT. Upacara ini dimeriahkan dengan sejumlah atraksi menarik dari bela diri Polresta Kupang Kota. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mengadakan upacara memperingati Hari Raya HUT Bayangkara ke-77 di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur. Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma bertindak sebagai inspektur. Upacara dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah yang dihadiri oleh Forkompimda, Danrem 161 Wirasakti, dan Lantamal 7, dan Lanudal El Tari, pejabat Wali Kota Kupang, Kapolresta, serta pejabat lingkup Polda dan Polres beserta jajaran. Sebelum upacara dimulai, Kapolda melakukan pengecekan pasukan dengan menaiki mobil komando dari Brimob untuk memastikan kesiapan jalannya upacara. Kapolda juga menyerahkan penganugerahan tanda kehormatan kepada aparat kepolisian yang telah berjasa dan berdedikasi bagi Polri. Upacara Hari Bayangkara juga dimeriahkan dengan sejumlah pertunjukan dari bela diri Polresta Kupang Kota yang memperagakan berbagai atraksi. Dalam peringatan Hari Raya HUT Bayangkara tahun ini, Kepolisian Republik Indonesia mengusung tema Polri Presis untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma, ketika ditemui setelah upacara selesai mengatakan, Polda NTT akan berfokus pada dua isu penting, yaitu tindak pidana perdagangan orang dan mengawal pemilu damai di Flobamora dengan melakukan kerjasama dan koordinasi antar instansi dan juga masyarakat. Sudah tadi saya sampaikan pada sambutan saya bahwa kita menghadapi beberapa tantangan yang cukup serius ke depan, ya, baik itu berupa bagaimana mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, ya, dan juga bagaimana kita mengawal pemilu agar berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Itulah harapan utama. Ya. Dari Kupang, Kristo Dapo, tim TVRI NTT melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polres Sumba Barat Daya menggelar peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 di halaman kantor daerah pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada momentum HUT Bayangkara tahun 2023, polisi diharapkan menjadi polisi yang presisi untuk negeri. Peringatan HUT Bayangkara ke-77 yang dihadiri sejumlah elemen masyarakat berlangsung penuh dengan kemeriahan. Selain sejumlah elemen masyarakat, TNI Kodim 1629 Sumba Barat Daya dan Satuan Brimob Batalion C Pelopor terlibat mengikuti peringatan HUT Bayangkara ke-77 yang dilaksanakan oleh Polres Sumba Barat Daya. Suasana pelaksanaan peringatan HUT Bayangkara berlangsung penuh hikmat. Para pimpinan vertikal dan pimpinan organisasi perangkat daerah
pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya turut hadir memenuhi tenda utama. Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Sigit Harimbawan bertindak secara langsung sebagai pemimpin upacara pada HUT Bayangkara ke-77 di Polres Sumba Barat Daya. Sambutan Kapolda Nusa Tenggara Timur yang dibacakan oleh Kapolres Sumba Barat Daya mengajak kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur termasuk TNI dan Polri untuk menjalankan tugas sebagai anggota Polri yang presisi. Menurutnya, semangat Polri presisi merupakan tekad dan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kapolres Sumba Barat Daya juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat, terlebih kepada anggota Polri, pada Polres Sumba Barat Daya bahwa tema HUT Bayangkara ke-77 yaitu Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai menuju Indonesia Emas. Ia berharap agar seluruh anggota kepolisian dalam menghadapi tugas Polri yang semakin berat, agar individu anggota Polri dan kelembagaan Polri harus terus berinovasi dan bertransformasi menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah dalam menjalankan tugas. Agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri yaitu pesta demokrasi Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan Kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai asas pemilu sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete bersama-sama dengan pimpinan Bandara Udara Lede Kalumbang, Sekda Sumba Barat Daya, dan tokoh masyarakat Sumba, Melkianus Lubalu. Bupati berharap agar melalui momentum pelaksanaan HUT Bayangkara ke-77, Polri benar-benar menjadi polisi yang mengayomi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bupati Sumba Barat Daya juga berharap agar slogan Polri yang presisi benar-benar diterapkan di dalam menjalankan tugas sebagai anggota polisi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Sumba Barat Daya. Kita harap polisi hadir di tengah masyarakat dan terus berinovasi untuk menunjukkan jati dirinya, profesionalisme, dan masyarakat merasakan kehadiran polisi, mereka terayomi dan pembangunan tidak ada yang terhambat di tengah-tengah masyarakat. Kita maju bersama. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, dalam memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-77 tahun 2023, Polres Kupang menggelar upacara dan syukuran di kantor Bupati Kupang. Beginilah momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 tahun 2023 di Polres Kupang. Upacara ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kupang yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kupang. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata. Tujuan dilaksanakan peringatan HUT Bayangkara ke-77 di halaman kantor Bupati Kupang adalah untuk menyelaraskan sinergitas yang selama ini dibangun bersama pemerintah daerah Kabupaten Kupang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Kupang. Selain itu, sebagaimana sesuai dengan tema HUT Bayangkara yang ke-77, yakni Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai menuju Indonesia Emas. Ditambahkan Polri dengan umur yang cukup matang, diharapkan Polri melalui Polres Kupang mampu melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Apapun kelemahan dan kendala, tentunya berbagai saran serta masukan dari masyarakat untuk merubah Polres Kupang lebih profesional sangat dibutuhkan. Terkait Kamtibmas menurut Polres Kupang, menurut Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata, Polres Kupang sangat membutuhkan bantuan dan mitra dari seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dengan demikian, profesionalitas Polres Kupang juga butuh dukungan dan kemitraan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kupang.
Tentunya Polres Kupang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional sebagaimana sesuai dengan tema HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023, yakni Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai menuju Indonesia Emas. Untuk menyelaraskan supaya kita saling bahu-membahu, sinergitas untuk membangun khususnya di Kabupaten Kupang ini. Terkait dengan kegiatan dengan umur yang sudah matang 77, kami berharap kami bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Apapun itu kelemahan atau istilahnya kendala dari kami, saran masukan dari masyarakat untuk mengubah kami untuk lebih profesional, kami butuhkan. Kami tidak bisa menjaga Kamtimas secara sendiri, kami perlu bantuan dan mitra seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari wartawan, instansi stakeholder terkait. Mengajak kita semua tetap mendoakan Bayangkara. Usai upacara peringatan HUT Polri ini dilanjutkan dengan acara syukuran Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 di Aula Kantor Bupati Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Foto Tim TVRI NTT melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya pada apel puncak peringatan HUT Bayangkara ke-77 1 Juli 2023 menyuguhkan polisi presisi untuk negeri sebagai komitmen institusi Polri dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bumi Flobamora. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Johannes Asadoma dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakapolres Flotim, Kompol Iketut Saba yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT Bayangkara Polri ke-77 menegaskan ulang tahun Polri ke-77 tahun 2023 mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai menuju Indonesia Emas. Tema ini seharusnya menjadi komitmen bersama segenap anggota Polri di Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan rasa aman dan nyaman serta menjadi pengayom bagi masyarakat dengan mewujudkan profesionalisme dan kualitas pelayanan bagi segenap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur, sekaligus momentum introspeksi diri atas kinerja-kerja lembaga Polri selama ini demi kebaikan atas kinerja dan perbaikannya, demi mewujudkan dan menjaga keamanan, perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum kepada masyarakat. Ke-77 kita peringati dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai menuju Indonesia Emas. Tema ini mengandung pesan yang sangat penting dalam menjalankan tugas kita sebagai anggota Polri. Semangat Polri Presisi yang kita usung ini merupakan tekad dan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Marilah kita melakukan introspeksi diri, melihat apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan ke depan. Tugas pokok Polri adalah sebagai pemelihara Kamtimas, penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan apel memperingati Hari Ulang Tahun Polri di Polres Flores Timur berlangsung di pelataran halaman kantor Bupati Flores Timur. Dihadiri penjabat Bupati Flores Timur, pimpinan OPD dan para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama, serta para perwira tinggi Mapolres dan segenap tamu undangan lainnya. Apel peringatan HUT Polri di Mapolres Flores Timur berlangsung hikmat dan meriah. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah apa sih Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tengah Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rangka mendukung kemajuan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Flores Timur, jajaran Kepolisian Resor Flores Timur melalui Kapolda NTT Brigjen Pol Heri Sulistiano menyalurkan bantuan berupa sarana prasarana penunjang dagang UMKM berupa 77 unit gerobak keripik kepada para pelaku UMKM di daerah tersebut. Yayah Morsalim, warga Kelurahan Amagarpati, salah satu penerima bantuan gerobak keripik, kepada wartawan mengatakan, memberikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pihak kepolisian dengan memberikan sarana prasarana penunjang jualannya berupa 1 unit gerobak untuk dirinya. Kegiatan usaha dagangan keripik telah digelutinya kurang lebih selama 20 tahun terakhir. Dan sarananya pun telah digantinya kurang lebih 7 gerobak. Dengan bantuan sarana pendukung ini tentunya sangat membantu usahanya ke depan, apalagi kondisi gerobak yang digunakannya saat ini sudah tua dan sering pula mengalami kerusakan. Saya terima kasih banyak sekali kepada Kapolri dengan bantuan ini. Usaha kami UMKM bisa lebih maju dan tidak kurang. Kami ucapkan selamat Hari Raya Bayangkari ke-47. Usaha saya sudah selama kurang lebih 20 tahun. Sudah berapa kali abang ganti gerobak? Sekitar 7 kali ada. Ya, ini yang alhamdulillah Kapolres menunjuk saya jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya Bayangkari ke-77. Yaya Morsalim pun bersyukur dengan bantuan gerobak ini, ia bisa dipakai untuk mengoptimalkan potensi usaha dan meningkatkan pendapatan. Selain itu juga dukungan yang diberikan kepada para pelaku UMKM tentunya dapat memberikan efek positif secara sosial dan juga psikologis bagi pelaku UMKM. Karena ia merasa dihargai dan diperhatikan oleh pihak kepolisian yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, terkhususnya pelaku UMKM. Dari Flores Timur, Patman Werang, tim TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77, Mabes Polri melaksanakan doa bersama lintas agama dan diikuti segenap jajarannya secara virtual hingga tingkat Polres, termasuk jajaran Kepolisian Resor Flores Timur dengan mengambil tempat di pelataran halaman Gereja Katedral Renya Rosari Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Turut hadir dalam kegiatan virtual doa bersama secara virtual Wakapolda Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Heri Sulistianto, yang diikuti pula petinggi perwira Polres Flores Timur dan pemimpin agama dan Forkopimda Kabupaten Flores Timur. Usai kegiatan doa bersama, Wakapolda NTT, Brigjen Pol Heri Sulistianto kepada TVRI menegaskan, kegiatan doa bersama lintas agama sebagai wujud nyata kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sekaligus sebagai bentuk sinergi antara kepolisian dan komunitas agama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Sehingga diharapkan melalui doa lintas agama ini, jajaran kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur semakin dekat dengan komunitas agama yang ada di setiap Polres, terjalin kebersamaan dan kerjasama dalam memperkuat keamanan,
dan keharmonisan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-77, salah satu kegiatannya itu adalah revitalisasi tentang wisata religi, kemudian juga masalah bakti sosial. Ya, bakti sosial religi, dan ini kebetulan untuk revitalisasi kita dapat 2. Yang di Kupang itu Taman Doa ya, Taman Doa Bunda Maria. Kemudian juga yang di sini itu adalah Gereja Katedral ya. Dan ini juga kegiatan-kegiatan kedepannya ini yang kita harapkan bukan cuma berhenti sampai di situ, atau mungkin bukan di masalah hari ulang tahun saja. Artinya Polri, harapan kita itu bisa berbaur kepada masyarakat dengan mendukung masyarakat itu apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dalam suasana yang penuh hikmat, perwakilan dari masing-masing tokoh agama memimpin doa sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama yang dianutnya. Doa-doa tersebut mencakup harapan dan permohonan bagi keselamatan, keberkahan serta keberhasilan tugas polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dan semakin dekat dengan masyarakat. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kepolisian Lembata menggelar aksi bersih pantai Serempak dalam menyongsong Hari Bayangkara ke-77. Selain aksi bersih pantai bersama dengan masyarakat, Polres Lembata juga menanam 1.000 terumbu karang di Desa Waijarang. Ratusan warga dari berbagai komunitas di Lembata bersama anggota kepolisian Resort Lembata menggelar aksi bersih pantai di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada Jumat 30 Mei 2023 sore. Aksi bersih pantai ini dilakukan serempak di seluruh Indonesia dalam menyongsong Hari Bayangkara ke-77 yang jatuh pada 1 Juli 2023. Warga di semua desa pesisir Lembata tampak antusias turun ke pantai untuk membersihkan sampah plastik yang berserakan. Selain aksi bersih pantai, Polres Lembata di bawah pimpinan AKBP Josephine Vivik Cangkok menanam 1.000 terumbu karang di pantai wisata Kampung Lama Desa Waijarang. 1.000 media tanaman koral ini dilepas ke laut dengan diawali pemasangan bibit terumbu karang pada rumah karang raksasa oleh Josephine dan unsur Forkopimda lingkup Pemda Lembata. Terumbu karang ini mereka tanam sebagai bentuk kepedulian, juga memulihkan ekosistem bawah laut yang selama ini rusak oleh ulah manusia. Josephine mengatakan pihaknya menggelar kegiatan yang berkaitan dengan ekologi untuk membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan dan menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim dan juga kerusakan lainnya. Hari Bayangkara ini inisiatif dari kami, Polri, Polres Lembata, menginginkan setelah kita menghantar masyarakat untuk menanam terumbu karang, diteruskan terus dan tidak terputus. Karena dengan terumbu karang yang tumbuh bagus, maka bisa membantu alam di bawah laut ini bisa berkembang dengan baik. Terumbu karang bisa menahan kekuatan adanya gelombang ombak, karena kita hidupnya di pinggir pantai. Ini yang sangat kita harapkan, dan pembersihan pantai juga ini adalah suatu hal yang sangat bagus dan membiasakan masyarakat Lembata untuk bersih. Selain tanam 1.000 terumbu karang yang bersih dengan aksi bersih pantai Serempak, Polres Lembata juga menggelar lomba ekowisata yang melibatkan 65 desa dengan dimeriahkan dengan tarian kreasi. Pemenang lomba dengan total hadiah 15 juta rupiah diumumkan di akhir kegiatan ini. Dari Lembata, Andri Atagorang, tim TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya dari Kabupaten Kupang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, sebagai bagian dari tahapan penyusunan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak tahun 2024, KPUD Kabupaten Kupang menggelar Focus Group Discussion atau FGD. Beginilah suasana Focus Group Discussion atau FGD yang digelar oleh KPUD Kabupaten Kupang. FGD ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak tahun 2024. Dalam diskusi ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat seperti kelompok rentan, yakni penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sosial, lembaga swadaya masyarakat, hingga partai politik dan TNI Polri. Johannes Tunbonat, salah satu komisioner KPUD Kabupaten Kupang, mengatakan FGD ini dilakukan atas permintaan KPU RI agar setiap KPUD menjaring masukan-masukan agar PKPU Pemilu 2024 yang akan ditetapkan adalah benar-benar sesuai yang terjadi di lapangan. Adapun dalam FGD ini dibahas tentang persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan suara baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian dibahas juga tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, lanjutan, dan susulan. Juga ketentuan tentang TPS di lokasi khusus atau tata cara pelayanan pemilihan dan pelaksanaan pemungutan suara, serta penghitungan suara di lokasi khusus. Ketentuan mengenai pemberian suara menggunakan metode noken atau ikat, khususnya di beberapa wilayah di Papua. Dan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan sistem informasi dalam hal ini Sirekap sebagai alat bantu perekaman data hasil perolehan penghitungan suara di TPSB dan sebagai alat pembuatan salinan digital. Supaya KPU RI mendapat masukan-masukan agar PKPU pemungutan dan penghitungan suara itu dilakukan perubahan-perubahan yang tidak terjadi hal yang seperti pemilu tahun 2019 yang berkaitan dengan teman-teman KPPS, ada yang sampai sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Sehingga harapan KPU dengan masukan lewat forum komunikasi diskusi grup ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Diharapkan dari fokus grup discussion ini, KPU RI dapat menetapkan PKPU Pemilihan Umum 2024 sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan berbagai elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Tak kunjung diperhatikan jalan di Desa Persiapan Ulungali, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat. Sekitar 40 meter jalan yang rusak parah di Desa Persiapan Ulungali, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai diperbaiki warga. Mereka bersama gereja setempat antusias melakukan perbaikan jalan rusak yang sudah belasan tahun tak kunjung diperbaiki. Warga secara swadaya memberikan sejumlah bahan material seperti pasir dan semen untuk membuat rabat beton di jalan yang rusak tersebut. Primus Parong, Kepala Dusun Ulungali, Kecamatan Satarmese mengatakan, jalan tersebut merupakan akses utama warga setempat. Selain itu juga jalan alternatif ke tempat wisata Wairebo yang sudah terkenal di dunia tersebut. Dia berharap agar pemerintah Kabupaten Manggarai segera memperhatikan jalan di desa tersebut. Kita untuk perhatikan jalur alternatif daerah ini yang notabene-nya tujuan sasaran pantai. Wairebo dan jalur ini digunakan oleh Kecamatan Satarmese Barat, sehingga saya minta kepada Bupati Kabupaten Manggarai untuk perhatikan jalur ini. Karolus Rungang, salah satu masyarakat, mengucapkan rasa kesalnya terhadap Bupati Manggarai Heribertus Nabit yang selama ini tak pernah
memperhatikan jalan di desa tersebut. Masyarakat sangat berterima kasih kepada seorang pastor yang mempunyai niat baik untuk membantu dan menggandeng masyarakat untuk memperbaiki jalan tersebut. Desa Persiapan Ulungawi ini sangat resah dengan kehadiran pastor untuk membantu kami semua umat warga Desa Persiapan Ulungawi. Kami sangat bersyukur dengan pastor Hen atas dukungan dan doanya. Pater Henrikus yang merupakan inisiator perbaikan jalan tersebut menjelaskan perbaikan jalan secara swadaya tersebut sebagai bentuk keprihatinannya atas kondisi jalan yang rusak yang dibiarkan sekian tahun tersebut. Pater juga mahasiswa tersebut sering melewati jalur itu dan menyaksikan ada pengendara roda 2 yang sering jatuh. Hingga akhirnya dirinya menggandeng pemerintah desa setempat dan masyarakat untuk memperbaikinya. Saya seorang mahasiswa yang sedang membuat penelitian di wilayah ini. Ya. Selama saya menekuni penelitian itu, ya saya melintasi jalan yang ada di wilayah ini. Lalu di wilayah ini saya melihat satu keadaan yang sungguh memprihatinkan, kondisi jalan. Ya. Setelah melihat keprihatinan itu, saya berinisiatif untuk menggandeng pemerintah dan juga unsur gereja untuk bersama-sama ya secara swadaya ya, memperbaiki jalan yang. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, tim TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, KPUD Kabupaten Kupang saat ini memberikan kesempatan kepada semua partai politik di Kabupaten Kupang untuk melakukan perbaikan dokumen administrasi bakal calon legislatif yang belum lengkap. Setelah melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi dokumen administrasi bakal calon legislatif atau Bacalek, kini saatnya KPUD Kabupaten Kupang memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan dokumen administrasi Bacaleknya. Johannes Tunbonat, salah satu komisioner KPUD Kabupaten Kupang mengatakan, saat tahapan verifikasi administrasi, ada banyak dokumen administrasi Bacalek yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat. Untuk itu, sesuai dengan jadwal perbaikan, saat ini KPUD Kabupaten Kupang memberikan kesempatan kepada partai politik yang telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya untuk melakukan proses perbaikan dokumen administrasi. Dan masa perbaikan administrasi ini dimulai dari tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023. Adapun pada tahapan perbaikan dokumen administrasi Bacalek dilakukan secara mutatis dan mutandis, sehingga partai politik akan melakukan perbaikan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Calon atau SILON. Kemudian setelah perbaikan dilakukan oleh parpol, maka KPUD akan kembali melakukan verifikasi dokumen administrasi. Setelah dilakukan verifikasi kedua, maka akan dilakukan penetapan daftar calon sementara atau DCS. Kedua berkaitan dengan verifikasi administrasi terhadap bakal calon DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu tahun 2024. Untuk Kabupaten Kupang mulai tanggal 26 kemarin hari Senin sampai dengan tanggal 9 Juli itu masanya perbaikan yang dilakukan oleh partai politik terhadap bakal calon yang berdasarkan verifikasi administrasi waktu yang lalu belum memenuhi syarat, sehingga masih diberikan kesempatan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 9 Juli. Ditambahkan hingga saat ini belum ada partai politik yang melakukan perbaikan dokumen administrasi melalui SILON. Tetapi untuk persiapan pihak KPUD terus melakukan komunikasi dengan parpol agar secepatnya dilakukan perbaikan. Karena perbaikan tidak dilakukan hingga waktu yang ditentukan, maka akan berdampak pada status Bacalek yang telah didaftarkan. Sehingga diharapkan parpol menaati dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk melakukan perbaikan dokumen administrasi Bacalek. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Berbagai kegiatan olahraga dan hiburan digelar pihak paroki Santa Maria Ratu Oelolo, Kecamatan Musi, Kabupaten Timur Tengah Utara dalam memeriahkan HUT paroki yang ke-60 tahun.
Berpakaian adat lengkap, para ibu dan bapak ini dengan lantang mendengungkan suaranya sambil memperhatikan dengan saksama lambaian tangan sang dirijen yang menuntun mereka dalam menyanyikan lagu mars dan juga himne paroki Santa Maria Ratu Oelolo. Kegiatan ini merupakan lomba paduan suara antar lingkungan separoki Oelolo yang digelar pada Rabu 28 Juni malam lalu yang melibatkan 27 dari 30 lingkungan yang ada. Berbagai kegiatan olahraga dan hiburan serta pameran UMKM mini digelar oleh pihak paroki Santa Maria Ratu Oelolo dalam rangka merayakan Hari Raya Ulang Tahun Paroki yang ke-60 tahun. Ini memang agenda terakhir dari sekian banyak perlombaan yang kita selenggarakan di Paroki Oelolo untuk menyongsong 60 tahun. Selain paduan suara malam ini, ada juga pertandingan voli, ada juga perlombaan tarian gong, ada juga perlombaan dance. Semuanya sudah selesai dan malam ini ditutup dengan lomba paduan suara dan diikuti oleh 27 lingkungan dengan menyanyikan lagu mars dan himne paroki yang di dalamnya berisi tentang visi dan misi paroki Santa Maria Ratu Oelolo. Pantauan tim TVRI selain menyamarkan, pantauan tim TVRI selain menyamarkan dengan berbagai lomba dan hiburan menyongsong HUT ke-60 tahun Paroki Santa Maria Ratu Oelolo dalam berbagai pembenahan dan juga renovasi juga dilakukan pada pembangunan gereja dan area lingkungan gereja. Berbagai lampu warna-warni dan ornamen indah lainnya nampak terpasang di sepanjang jalan masuk ke lokasi gereja dan pada bangunan menara gereja yang direnovasi. Sehingga ketika malam hari suasana yang terlihat di paroki tersebut yang terletak tak jauh dari batas negara Indonesia dan juga Timor Leste sungguh indah dan sedap dipandang mata. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, tim TVRI NTT melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Ya, terus saksikan Nusa Tengah Timur hari ini menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media, Pemersatu Bangsa. Jakarta, saya Komang Astri. Dan saya Alfonso de Arrojo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Bernama Rally Mukti Bistolet